Tapi kalau nanti mau pakai Balmond Revitalize kata gua kalau solo Jangan solo dong, mainnya berlima dong. Solo saya lebih solo mulu loh. Ketemu kamu nanti dong. Kamu Balmond Revitalize kalau Fluffy nggak apa-apa. Kalau ntar bukan Fluffy kan jadi puyeng kepala saya. ribet ya karena tadi Fluffy main Balmond kolam kan juga butuh sinergi kan dari yang lain. Teman-temannya lagi set up di turtle atau di lordnya. Nah, Balmond kolamnya tuh ada di depan atau bisa bantu dengan lethal counternya. Kalau misalnya solo komunikasinya lihat Nggak bisa komunikasi dia. Mau komunikasi sama siapa? Ngetik kelamaan perlu diangkat cyber katanya. aduh. Tapi gue penasaran draftnya sih. Kayak gameplaynya mau dibawa kemana nih? Entah itu sama kita, entah itu sama EVOS-nya. Soalnya udah masuk game keempat kan hero semakin berkurang ya. Siap. Ya tapi random background ini akan juga menentukan artinya akan jadi seperti apa. Lagi kesukaan gue langsung aja. Tapi Lim, ini menariknya ya. Kalau misalkan EVOS Icon menang, berarti statistik Geek Fam di season kemarin selama Progressive Round nggak terkalahkan langsung patah dari pertama. Patah ya. Dampak dari ya ada perbedaan juga karena nomor mereka ganti dari Gigfamnya. Dari EVOS juga kan ganti player. Jadi ya banyak sih dampak dari perubahan roster ini. Sementara dari band ya first pick untuk EVOS lagi karena yang tadi kalah Gigfam ini second tadi ya. Mereka dapat player. Masih nyaman juga untuk second. Ya iya loh. Kayaknya. So, jawaban apa nih yang mau disiapin sama Evil Icon dengan berani untuk melepas Freya? Yang gak ada hari juga. Fanny, Link. Fanny gak sih? Fanny nggak? Mereka first pick Fanny. Gak langsung buat. Let's go. Kayaknya Fanny atau kalau memang mau di bawah nanti pick yang lain gitu kan, make sure mereka punya sisi dulu nih, bisa Fanny Freya nanti. Kalau Fanny Freya Gigfam gimana nih? Puyeng juga. Apa terlalu over ya kalau Fanny Freya? Masih ada game 5 soalnya kalau mereka menang di game ini pun. Iya. Hero-nya habis takutnya. Mau jadi exhausted dulu. Langsung aja. Fanny tanpa babi bu, tanpa berlama-lama langsung aja diamankan sama Evil Icon. So, Gigfam mereka butuh stopper dari Freya-nya. Edora juga masih bisa sebenarnya. Iya. Belum mereka ambil kan tadi. Tuh. Tapi kalau nggak pick di atas tuh apa sih? Opsi terlalu banyak menurut gua kalau hanya untuk sebatas stopper Fanny. Jadi ya utamakan hero-hero lain dulu nih. Freya nggak harus di sekarang pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sekarang berarti di 3 maksimal tuh. Kalau nggak ada apa sama sekali malah Freya kagak kepake Freya. Bisa langsung di ban ya nggak? Iya game terakhir sih di ban. Oke. Untuk nextnya dua respon dari Gigfam masih ada siapa tuh? Window. Nah kan emang Freya-nya disimpan bener buat game terakhir atau buang ban 1 dari EVOS lumayan. Tapi bisa jadi EVOS-nya juga mau nge-ban Freya-nya. Bisa. Nah ini di 3 bisa pick. Tenang aja dulu. Oh. Bisa pick Freya kan di 3. Kan udah selesai dari EVOS. Bukan ini loh si Gigfam-nya. Oh iya. Lo EVOS dulu kan sih? Iya. Maksudnya mereka nggak bisa dinaik tapi tetap masih bisa diambil sebelum fase ban yang kedua muncul. Fanny teman main siapa? Gas dulu. Fanny. Dan Marcel masih tapi Oh ini bosnya. Crowned by heaven's mandate, my legacy shall endure. Oh Zetian tuh nggak bisa di-initiate sama Gwyn tau. Pasifnya dia itu loh. Jadi Gwyn lompat tuh mental. anu ya, kepental ya. Goldennya juga tinggal nempel-nempel sama Zetian aja. Nggak bakal kena sama si ini, sama Gwyn. Selama pasifnya ada ya. Kalau pasifnya nggak ada, kalian nempel-nempel double kill berarti Gwynnya. Tapi ini tergantung nantinya gue bakal ke trigger dari cowoknya apa enggak. Sama ya kalau ya sama lah intinya initiate siapapun sekali bakal gagal tuh. Iya. Sama pasifnya si Zetian. 2 kali, sekali adalah kesempatan, yang kedua adalah Iya itu boleh kalau kedua berarti. Keren nggak? siapa itu? Moskov. Nggak, Itu berani. Itu berani. Untuk langsung menuju ke arah Moskov. Ini ada kemungkinan untuk Gigfam juniornya mereka bermain sisi yang kuat. Mereka ini draftnya dimaksudkan untuk Fanny kah? Harusnya iya sih.
Cowoknya iya. Jennifer enggak lah. Susah lah ya temannya. Enggak terlalu gampang Kadita kan. Wow, sampai ke Kadita ya eksplorasi hero-nya. Ya memang tiap tim pasti punya lah. Kayak tadi kan ada Digi, Divos. Terus ada siapa lagi tadi? Hana. Ya. Dan ya Hanabi sebagai hero yang kuat untuk late gamenya, hero yang sekalinya punya item dia bisa ngebalikin momen, dan bisa dibilang Hanabi di sini adalah high ground defender juga kan. Dia punya AOE, kalau dikomboin sama Christian juga menjadi masalah, apalagi ketika dalam posisi yang under kan. Misalnya Fanny di sini masih bisa untuk at least mainin lane atau bisa berangkat lane juga, banyak lah opsi. I am the moonlight that breaks through the darkness. Mia Iya. Exor langsung getok meja loh. Ini pura-pura kan tuh. Nah, tapi Mia memang bagus banget sih. Jujur, lawan cowok, lawan Gwyn, lawan Moskov kan Mia bagus. Gak bisa di-initiate. Iya kan? Siapa coba yang mau nabrak? Guinevere ngangkat ulti, cabut. Panas kalau yang benar-benar dikepung, ditutupin semua itu kan bisa. Iya. Jadi Lia nih, ada menghilang dari peredaran bumi. Di plane-nya belum kelihatan. The shadow behind her light. Sana utility. Iya. Kita coba ke utility. Moskov-nya di BNK sih. Harusnya. Single damage ya. Ini lumayan sih, dia biasanya semi juga kan, ada concentrate, dia lumayan ada damage juga. Evos. Nomornya mau kemana nih? Support lagi kah? Support enaknya Angela doang berarti. Kalau Matilda dia main Matilda di band. Rafa kali, Rafa main bareng sama Barat. Sudah nggak ada. Aduh, jujur pilihan romnya tipis sih. Rafa kalau support main bareng sama Barat. Rafa tapi harus di revive nggak sih? Purify memang. Rafa Purify. Sand rises when I give the word. Kuat banget. Bisa. Rivernya kuat banget, Mas. Kalau sekian bagus sih. Magic is Ya. my life. Harit last pick, oke. Oke, Ini sih, bagus Evos. draftnya Evos. Ini Iya. bagus. Last pick apa nih? Mereka emang udah nge-aim untuk menangin game ini banget. Harus. Jadi kayak udah hero yang kuat-kuat, hero yang udah mereka tahan dari tadi, udah langsung kita all in aja, kita keluarin sekarang. Nah, Do or die, now or never. Game selanjutnya, kalau emang seandainya Evos di sini nggak menang nih, urusan belakang kali ya. Urusan belakangan, kita pikirin game ini dulu, menangin dulu game ini. Last pick yuk, Big Five. Jungle, iya. Tiba-tiba udah di flex ke XP gitu. Seru gak sih? Bisa banget, sama-sama possible bahkan. Lawan Barat tapi berat juga. Berat. Sambil jungle hyper carry. Tapi jangan dia udah ada monster. Baratnya nggak bisa dipok. Ya, Konfirmasi untuk Gwyn bergerak menjadi jungler, output damage-nya Moskov banget, harus dikasih farming banget sih. ya kalau Moskovnya gagal, nggak bisa dapetin shift rate cepat. Ya berat deh. Dan gamenya Evos juga ada ini loh, ada Harit. Ya, dan keuntungan dari Evos mereka punya aneh kan, bisa langsung solo kill bahkan Moskovnya. Walaupun emang masih bisa ditambahin, masih bisa disisi. Cuma ya balik lagi, Evos Icon mereka sangat solid dari pembawaan draftnya. Namun seperti apakah eksekusinya? Karena sekarang mereka sudah mendapatkan next point. Tinggal mereka butuh satu kemenangan lagi untuk mengalahkan Big Five. Satu lagi ya. Dapat atau enggaknya tergantung dengan eksekusi. Karena ngomongin soal draft, Evos terbilang lebih baik sedikit untuk draftnya. Bukan berarti kita nggak bisa, tergantung dengan eksekusi. Yap, eksekusi itu yang akan kita saksikan di Land of Dawn bersama-sama dengan seluruh pasukan sudah datang dan bergabung bersama aku Talita dan Lim Kocil yang akan menemani teman-teman semuanya berang-berang makan coklat. Berangkat. Let's go, kita berangkat. Langsung. Kok makan kerupuk bisa nggak langsung? Oke. Coba kasih 17-an, dulu. Mas. Coba kasih dulu nggak sih? Kayaknya dimakan. Boleh, kita coba. Kita ke Kesana nanti ya. musim satu ya. Ya, nanti kita coba. Tapi di awal pengen lihat Fanny sih, gue penasaran. Asli. Dia habis purple mau, infect jungle langsung ya. Langsung kasar dia mainnya, tarik jungle. Khalid juga oke banget sih untuk nge-support dia kan. No, chefnya sampai datang chefnya loh. Buset deh, Gila. kriset dong. Udah nggak bisa nggak sih, mau dipaksa ya? Nggak harusnya terlalu berat juga buat dipaksa. Dan jadinya ini
Yan Boy dia nggak bisa untuk langsung mengganggu atau gimana karena paling nggak dia harus make sure supaya buffnya ini nggak langsung di-infect sama Reina. Tapi Reina yang datang waktu menuju ke arah Brian di saat dia belum punya ultimate baru bisa masyarakat Tapi loh. Kebakar langsung ya. Sama apinya barat tadi. Tapi lumayan lah. Maksudnya Ya. kayak gerakan dari Fanny di awal tuh tetap ada agresifnya. Kalau cuma dia pattern doang malah menurut gue jadi lumayan sayang. Sebelum mau habis purple-nya. karena mungkin Fanny juga kan tipikal yang berorientasi ke poin kill ya Lin ya. Daripada ke turtle yang pertama itu lebih penting untuk mencari poin kill sebanyak banyaknya. Yang boleh aja ada bukan yang banyak. Pokoknya tuker aja. Total tuker satu jungle aja nggak apa-apa. Yang penting nextnya coba cari poin kill lagi. Sekarang kan udah level 4 nih Reina. Lionel juga sama sih. Udah level 4. Buff-nya belum muncul jadi harus cepet nih. Dari kita set up turtle-nya duluan. Nih adanya Yan Boy yang udah on position juga berusaha untuk memberikan balikan deh bagi para pasukan Defense Icon. Tapi lagi-lagi nih lihat ini Daniel udah ready dengan Fury of the Phoenix yang bisa langsung instan ke arah dari Gifam. Jadi mau nggak mau Lionel nyari build-up dulu. Iya. Gak bisa juga ya. Mereka mau buru-buru mati sama Fluffy nanti bareng sama Daniel. Sekarang mau ditarik lagi. Lionel yang udah dapetin 2 buff. Lihat gerakan Reina. Gak tahu dia udah biarin kasih tandanya lah. Lama-lamain aja ya bang ya. Lo ngambilin ini bang, Daniel bang. Atau tiba-tiba ikut kontes kah? Bisa, dia bisa mobilitas dengan cepet juga kan. Tapi ini ditarik ulur mulu loh Lim dari ke kanan kiri senamo mere tuh. Makanya akhirnya nggak jadi juga kan sampai Reina aja datang. Dan sekarang setupnya bakal dilakukan oleh Impos Icon. Wah, saya berbalik. Tapi udah bersiap barunya untuk makan dari itu dia begitu cantiknya setup. Ini mau saja adanya sisi demi sisi yang dilontarkan Violent Require. Aleva berhasil tumbangkan walaupun Brian menjadi trade-nya, tapi Reina juga mengamankan turtle-nya tapi kabelnya nyangkut untungnya. Masih bisa mundur ya untungnya ya. Yap. Tapi tetap totalnya didapetin sama Evos. Jungle atasnya juga tadi udah ada yang dicuri. Keuntungannya masih ada untuk mereka. Cuma untuk balikin keadaan menurut gue masih tinggi sekali possibility dari Geek Farm-nya. Masih di awal banget. Exor-nya juga masih terkejar lah, masih bisa di-gank. Banyak kuat nih. Lionel di level 5. Fate Purify-nya Exor dulu mungkin jadi opsi yang bagus ya. Ada 2 loh ini setupnya. 2 of the Dragon sama Special Migration. Salah satu lah yang ngalah gitu untuk maju ke Exor. Biar nextnya lebih enak. Iya, memang harus di trigger dulu karena bakal jadi berat karena ingat Harit punya dash yang begitu banyak. Jadi ya bos Icon di sini mereka tinggal ngejalanin aja yang sudah berhasil mereka untukkan. Ini membuahkan hasil kesabaran mereka tadi di turtle yang pertama sehingga sekarang 2000 gold lead mereka amankan dan bahkan Daniel udah jadi dengan glowing one-nya. Oke. Pelan-pelan ya. Ya. Nggak boleh yang terlalu kasar juga. Chefnya nggak berani sampai. Oke. Masalahnya nabrak ke arah chef itu bukan opsi yang bagus loh. Ada Spear of Misery bisa tiba-tiba ada pasir tuh Aleva. Kaget dikit. Makan pasir. Udah jadi glowing juga untuk Zylas. Kemarin anti-regennya udah ada. Setupnya itu bakal bagus tau gara-gara si Daniel nih. Iya, tapi League of Phoenix. mengumumkan glowing one di saat yang hampir bersamaan berarti bisa kita lihat bahwa perolehan goldnya dari kedua belah mid laner ini cukup balance ya sebenarnya. Dan Yan Boy dengan permainan cowoknya dia nggak terlalu bermain agresif sih. Dia lebih ke ya nunggu timing yang pas aja lah ketika emang temennya lagi ada dan lagi ready. Turtle selanjutnya udah muncul. Bawahnya udah dibersihin juga sama Fluffy langsung buru-buru datang. Kayaknya turtle selanjutnya bisa di setup lagi sama Evos duluan nih. Wah, Fari bisa nih. Iya masih jauh juga loh itu dari Lionelnya dan bahkan kalau pergerakannya Lionel tadi yang menuju ke bawah ya nggak ke atas, dia emang dari awal kayaknya emang udah nggak ada niatan. Wah lihat kontak dulu bos dengan The Way of Dragon tapi diselamatkan dengan Fury of the Phoenix membuat Fluffy-nya masih bisa selamat. Oke, flicker dari Fluffy memang kebuang sama seperti dari Yan Boy. Cuma bedanya nggak ada korban. Nggak ada korban yang tumbang dan tarat di atas tetap didapetin. Gold Pico masih dipegang sama Evos. Gimana harus cari cara sih keluar dari momen ini. Situasi ini nggak menguntungkan banget buat mereka. Mereka tadi buang beberapa resource skill dari Flicker, Way of Dragon, Athena Guard.
semuanya buat Fluffy dan ternyata nggak dapet. Nah, sekarang lihat gimana dimakan. Lionel bonyok tubuhnya. Begal oleh Dino tercakar-cakar sudah. Yenboy mau ngomong mundur dulu. Dan nggak bisa di backup juga sih. Kalau tadi seandainya Brian masuk mungkin masih possible. Tapi ya resikonya juga lumayan tinggi. Karena nggak ada vision juga kan di mana nih teman-teman dari Forsaken-nya. Refleksnya cepat banget ya. Dia dilompat special migration langsung dimakan Detonas welcome. Dan sekarang bawahnya nih bakal coba untuk didorong lagi. Atasnya juga udah rapi. Semua lainnya dikontrol sama EVOS. Gila, mereka kontrolnya bagus banget so far. Dan dengan ngebawain Fanny juga, ini seakan-akan 3 lane yang berbeda itu mereka kendalikan dengan sangat-sangat baik. Dengan Junior, mereka berhasil untuk nyari space farming, untuk nyari ruang buat nge-engage, itu sulit. Ya. Fanny-nya sih belum ngapa-ngapain ya ini kelihatannya ya. Ada ganking dong tadi dia awal. Iya. Jadi belum beraksi Fanny-nya. Apa jangan-jangan mereka terlalu ngurusin Fanny gak sih? Dari draftnya kayak Ya bisa dibilang. ribet sama Fanny lah ya. Bisa dibilang. Tapi akhirnya mereka ya ngelepasin Exor, Fluffy. Ternyata memang setup-setupnya di mereka. Iya. Dan ini juga Evo Saiken mereka bisa adapt gitu dengan Geekfam Junior yang draftnya mengarah ke Fanny untuk nge-counter Fanny. Jadi ya Fanny-nya yang nggak terlalu yang bermain gimana-gimana. Biarin untuk teman-temannya yang lain dan Fluffy-nya ini yang bersinar sih. Oke. Contoh perfect turtle jarang-jarang loh. Jarang-jarang Fanny perfect turtle. Real. Oh kan, ada Fluffy juga yang sekarang tinggal dilihat lagi. Mana nih? Dan dia harusnya dalam posisi yang kayak gini ya, dia nggak perlu terlalu milih target sih. Makan Ya, aja. iya, tinggal makan aja. Lionel tadi juga cepet banget kan pemakannya. Belum lagi ada ya ibaratnya frontliner dari Geekfam, Yenboy dan Brian ini dua-duanya hitungannya hyper kan ya. Wah, asik sih. Berasa memang ya. Dan jangan sampai nih tempo kayak gini ditahan terus. Di lot pertama nanti bedanya bisa 7.000-an loh. Iya, Itu Exornya nggak bisa di stopin nanti. malah EVOS-nya yang keenakan ya kalau di tempo slow seperti sekarang terjadi. Ini ada peperangan di mana Reina-nya begitu bebas di belakang mencoba untuk mengacak-ngacak backline dan Exor itu dia sakit banget. Langsung di clear, tapi setidaknya mid-nya bisa di clear. Yap. Ada waktu lagi yang diberikan buat farmingnya Chef. Udah jadi item kedua harusnya, karena di posisi agak under. Menit segini belum teriniti harusnya. Harus butuh space lagi. Tengahnya kayaknya Brian bisa sih paksa defense. Penalti zone. Mana sih bang, mana itu ah? Melihat bagaimana Reina yang hadir dari belakang menggesek, melesat masuk, mencengkeram leher dari Brian dan juga Lionel. Langsung kabur lagi dan gak ada korban sama sekali berarti. Diselesaikan. Walaupun mereka gagal untuk menghancurkan Tarat di arah mid lane, tapi keuntungan mereka sudah terbilang banyak. Exornya sekarang dapat parkour juga. Gak perlu balik berarti. Mantap sih. Harus terus dipaksa kan tengahnya. Goldnya itu naik terus loh. Ini cukup berat sih buat maksa tengahnya karena Geekfam mereka benar-benar all in banget, all out banget untuk minimal nih tengahnya nggak terhancurkan karena sekali lagi mid turret adalah poros rotasi dari seluruh player dan kalau turret tengahnya hancur otomatis Lionelnya juga untuk geraknya makin berat lagi dari Yenboy, rumput yang mereka bisa kuasai makin terbatas. Ya, harus hati-hati geraknya ya. Nggak banyak ruang lagi yang bisa didatengin. Tapi lo yang pertama jelas dari proses free buat teman-teman dari Forsaken sekarang naik bener ke 7.000 kan. 7.000 gold lead. Ini angka yang lumayan darurat di menit 10 soalnya. Kalau udah masuk di menit-menit akhir sih enggak, tapi kalau masih menit segitu berat. Trapping mereka juga masih belum ada yang berhasil. 1 poin kill doang loh dari Victor. Itu ada pergerakan dari Yenboy sama Lionelnya di atas, tapi mereka nggak tahu kalau semuanya itu lagi ada di bawah dan di tengah. Dan lihat gimana sekarang ada Fanny, happy birthday langsung dibegal juga kali ini. Akhirnya Reina sadar udah selesai. Melihat pergerakan para pasukan dari Geekfam Junior yang lain, mereka nggak terima Reinanya ditumbangkan sehingga sekarang mereka akan mengamuk. Tapi Yenboy untungnya masih bisa mundur dan flickernya masih available. Ya. Lumayan akhirnya trappingnya berhasil. Setelah begitu lama dari Yenboy keliling dunia
dapat juga nih akhirnya Reina. Cuma mereka dapatnya Fanny di posisi belum mengambil buff. Berarti ntar dia akan balik lagi ke buff secara cepat dan terbangnya ke atas. Masih bisa tetap dikontrol sih sama EVOS. Dan untuk damage-nya kan mereka nggak bertumpuk ke Fanny nih. Dari Exor masih ada Daniel juga. Apalagi kayak tier 2 udah mereka hancurkan lagi. Dan lihat Fanny ini di sini akan jadi badan yang kuat banget untuk menjadi garda terdepan bagi EVOS. Oke, masuk. Masih ada Holy Defense ya, udah ke-trigger dan masih ada next wave. Alright, Holy Defense sama-sama udah ke-trigger, tinggal di bawah aja sih yang masih bisa dipertahankan dari Geekfam Junior. Tapi EVOS Icon so far lihat gimana mereka melakukan inisiasi dan di follow up dengan satu buff Fury of the Phoenix. Yanboy hanya bisa bergerak-gerak saja, ngejiggle untuk menghindari adanya damage yang bisa diberikan dari Daniel. Tapi itu dia cantik sekali Raging Sensor Super Control membuat Reina berhasil memakan satu player. Maupun Aleva juga tertumbangkan sudah akhirnya, dan dua member dari EVOS Icon dihilangkan. Sehingga sekarang Geekfam Junior mereka akan memajukan lagi, tapi nggak boleh terlalu maju. Wah, itu keputusan yang menurut gue lumayan salah atau buru-buru kali ya dari EVOS. Karena mereka udah ngebuang Detona's Welcome dan udah ngebuang Fury of the Phoenix tepat sebelum teamfight di arah tengah tadi terjadi. Makanya kayak sumber mereka tuh udah nggak banyak. Oke, memang dari Reina-nya jadi bisa masuk dan dapetin 1 poin kill ke arah Brian. Tapi ya, kalau dilihat dari keuntungan dari keuntungan totalnya malah turun dari EVOS. Turunnya lumayan banyak loh, hampir 2000 gold berarti turunnya. Sekarang space lagi untuk Chef-nya. Dapetin Trinity lebih dari waktunya memang karena kondisinya under. Tapi sekarang itemnya udah mulai ngejar, udah mulai hampir sama. Dan lihat Yanboy ini pergerakannya nggak bisa terprediksi loh sebenarnya. Jadi tiba-tiba ada di mana. Nah, lihat Exornya nggak punya Fury Boy bakal coba untuk di-commit. Dan mereka dari Geekfam Junior begitu cantiknya buat Exor sang gold laner dihadang oleh Geekfam Junior. Kayaknya udah boleh wear map sih. Jujur udah, yang pertama kan satu udah nih Reina nih. Terus Exor juga udah nih. Masa nunggu ada yang ketiga nih? Enggak dong. Wah, itu dia sakit banget Lionel. Untungnya dia masih bisa berlindung dan ngedash ke balik dari temboknya kan. Ya masih ada Kun juga tadi yang sedikit damage reduction cukup buat nahan. Tapi lu dia dicepetin. Alright, dan lihat mereka mau orang dulu. Nah, sekarang Alevan required menuju ke arah seorang Fluffy yang sudah mulai bonyok, dan Lionel akan melompat kembali, tapi Alevan lah mendapatkan loncatannya sehingga sekarang Lordnya tersisa 1/4 darah saja, dan Reina terlalu jauh dari Lord. Namun EVOS Icon mereka mengamuk dan mereka bersiap untuk menjakar-jakar nyawa dari Geekfam Junior, dan yang tersisa dari Geekfam adalah ketiadaan itu sendiri. Rata wipe out. Berhasil diamankan juga Lord, dibiarkan ke bawah. Dan Lord yang diambil Geekfam gak bisa jadi apapun. Nah, mereka sudah bersiap dengan 5-man move yang masih lengkap. Apakah ini akan menjadi 3-1? Menjadi sweet revenge, balas dendam yang sangat manis. Dan bahkan mereka taunting dulu sebelum menyelesaikan match yang begitu manis bagi EVOS Icon. Itu dia kemenangan 3-1 dari EVOS Icon, berhasil mengalahkan Geekfam Junior yang kelihatan memang kurang ready ya dari game semenjak game ketiga tadi. Tapi tetap nice try untuk Geekfam Junior. Mereka harus turun ke grup 01, tapi ya nggak masalah karena progressive round. Di round yang pertama tidak ada yang tereliminasi kawan-kawan. Dan EVOS pun belum masuk playoff, ini masih hari pertama, sabar dulu ya. Buset, jangan langsung ke playoff dulu. 1-0 nanti berarti dia ada di pool yang sama seperti Kagendra yang menang juga di match yang pertama. EVOS is back. Player of the game, let's go. Let's welcome one and only Reina dengan fisiknya dan bahkan Kirara yang tadi sempat on point banget. Reina sekarang bersinar dikasih Fanny, dilepas permainan assassin terus ya. Di awal tadi terlambat untuk bisa. Dan lagi mereka pakai fighter mereka yang agak kaku ya buat aset pilihan. Padahal pokoknya tadi udah datang banyak banget. Respon cepat juga dari langsung mengajarkan tadi. Specification langsung dibalaskan yang welcome. Satu langsung hilang. Dan lagi kita bahas soal skill yang ada setting sama dengan Reina.
Selain ya kan ya boy itu yang gue nomor 2 ya udah kan ya Dia beberapa kali habis agak lama dulu dirumput baru bisa mendapatkan Reina-nya. Bisa langsung pada kita ya oleh bisa sama dua trigger itu bisa dikomboin. Nah itu nggak apa-apa sih sebenarnya juga langsung di support. Tapi kalau ada trigger itu udah endgame kayaknya. Ya kedua dan ini adalah setup yang bagus banget dimana Reina ada di posisi yang jauh dari cuman itu terjadi di gang sempit which is kondisi dari Boss Icon hero-nya enak banget untuk lempar AoE di gang-gang kayak gitu jadi wipe out sehingga lordnya ini nggak berarti apa-apa buat kita. Rata semuanya tadi ya. Belum kalian bisa lihat juga nih dengan emblem fighter pasti di Dota Community itu sekarang rata-rata SQ Community biasa udah pakai fighter emblem semua. Terasa sih, gua lihat kan dari set biar match tajam bro ya. Biar kuat juga nanti untuk mengangkat gamenya. Dan ngelihat dari game sebenarnya gua expect lebih sih. Untuk kalian di awal bakal cakep gitu kan. Kalau berani bertukar. Karena Reina nih yang lebih berani ada block of speed bahkan jarang melihat Fanny pakai build itu. Biasanya dia Lex, ada support juga. Sekarang big match banget pokoknya ya. Dan jadi itu back-to-back HP coba Reina 800 gold per menit hold yang begitu kencangnya tapi jujur sampai kayak gini nah sandbagnya berada di tangan dari Raffi mengambil 5.000 damage saja dan jangan lupakan Daniel yang deal damage begitu banyaknya maka assistnya mencapai angka 9 ya emang Zetian kan dia kuat banget kan untuk mainin di RRQ juga support banget lah buat kami. Oke. Dan biasa setiap selesai match akan ada player of the match nih. Kira-kira siapa ya? Player yang paling berdampak baik untuk EVOS Reina ternyata jago lagi dia. Iya, Reina anaknya assassin banget. Jago lagi berarti ya. Wah, pesona jungle ending LK ini. Aduh, Mas Reina dan ya tidak terasa match best of 5 hari yang pertama ini sudah kita pertunjukan ternyata ada dua tim yang sudah mengisi grup 01. Oke, yang baru saja terjadi pemanasan yang baru terjadi akhirnya mengantarkan Kagendra dan EVOS Icon itu berada di pool grup 1-0 sementara Shadow Esports Game Fam Junior terpaksa harus ngalah dulu untuk grup 01 dan mereka bisa lagi nunggu lagi untuk mengetahui siapa yang akan menjadi lawan mereka di weekend selanjutnya. Betul kan? Dan di esok hari ada dua pertandingan dari Open Conference dan Online Conference juga nih. Match pertama ada Ixon TRB versus Pesaka Esport. Di match yang kedua ada RRQ Sena versus Navi Junior. Wah ini match keduanya karena orang-orang katanya pada pengen nungguin Super Toy yang main lagi. Tapi dia udah gak pakai nama super lagi dia pilih kalau nggak salah ya. Dan tentu saja terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Terima kasih untuk seluruh sponsor dan hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih.